Hey everyone, kembali lagi bersama saya Timothy Purnomo dan juga sahabat saya Benny di dalam program online Bible Reading. Hai Ben, Hai Tim, hai apa Mas kabar? Aryo. Oh Hai. iya, ada tamu lagi nih hari ini. Ya, Pada sesi kali ini kita kembali kedatangan seorang sahabat yang rindu untuk bisa baca Bible bersama-sama dan juga menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya ya. ya, Nah, sebelumnya seperti biasa kami percaya bahwa seluruh sahabat-sahabat yang mendengarkan, yang setia mendengarkan, melihat, menonton program online Bible Reading ini dari awal, kami percaya kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, hmm, dalam keadaan tetap kreatif, selalu berinovasi, dan juga terus bergerak ya, terus ya, bergerak. Karena kita jangan tenggelam di dalam sebuah kondisi, tapi kita harus bisa terus bergerak ya untuk mencari posisi ya, hmm, gitu. ya, Oke, seperti biasa nih sebelum kita mulai di Kisah Para Rasul 7, Ben, ada apa nih ya, yang account apa maksudnya sih? hmm, Jadi Benny kan ada account Instagram namanya apa maksudnya sih yang meng-highlight berbagai macam hal yang terjadi di dunia ini dan yang terutama yang related to Bible gitu loh. Karena hmm, semua yang terjadi di dunia ini ada di Bible gitu loh. Jadi Benny coba highlight itu. Ben, ya. silakan. Seperti yang lo tahu Tim, kita kan sering baca gitu di Bible gitu kan tentang nubuatan-nubuatan. Nah, ada satu nubuatan yang belum terjadi gitu loh tentang perang Gog dan Magog itu yang ada di Yeskiel 38. Gitu. Gue udah baca ini cukup lama mempelajari ini gitu. Boleh dibilang 10 tahun terakhir, tapi ya nggak ada yang terjadi apa-apa ya kita nggak tahu gitu. Cuman makin kesini nih makin jelas. Yang pada saat yang gue pasang, kok bisa ada 3 negara itu, Rusia, Turki, dan Iran nih, sekarang jadi temenan banget nih gitu. Nah itu Iya. ternyata ada di Yeskiel 38. Gitu. Nah, kalau lo tanya apa yang lagi disorot, gue sebenarnya selalu lihat aja apa yang sedang terjadi di sekitar kita yang menuju ke apa yang sudah tertulis di Alkitab. Karena Alkitab udah Iya. jelas sebenarnya, semuanya udah tertulis. Cuman memang kalau belum waktunya, ya belum terlihat. Gitu. Nah, Iya. ini sekarang terakhir kita lihat ada semacam tanda kutip koalisi lah. Gitu. Hmm. Hmm. Rusia, Iran, Turki yang semakin udah makin jadi. Gitu. Betul. Karena di Eskil itu nanti suatu hari mereka akan menyerang Israel. Ya. Itu sih yang lagi terakhir Oke. gua taruh. Hmm. Iya, menarik ya. Menarik sekali tentang geopolitik ya, Ben, bahasanya Ya, geopolitik ini. ya, Jadi memang waktu gue lihat tentang berita itu gitu ya, gue melihat di Yehezkiel, tentang Yehezkiel 38 ini gitu loh. hmm. Ternyata 3 negara ini benar kok semakin akrab gitu loh. Dan yang dituju adalah satu bangsa yang namanya bangsa Israel yang mereka ingin Ya, do ya, something about it gitu ya. Kita nggak ya, tahu mau perang atau apa itu, kita ya, nggak bisa prediksi apapun itu gitu. Cuman yang jelas tension atau ketegangan ini terjadi gitu kan. ya, Gitu. gitu. Terutama tentang banyak negara di UAE ya yang Hmm. justru memilih untuk punya relationship yang baik dengan Ya, Israel gitu. Ya, ya, Israel kan bangsa yang kontroversi ya. ya. Sejak zamannya Musa sampai hari ini bangsa ini Sejak kontroversi awal, Tim. sejak Bukan awal Musta, gitu. sejak awal. Sejak awal bahkan ya bangsa ini benar-benar kontroversial banget gitu loh. Karena kan kita mengenal bangsa Israel yang hitsnya itu ya pada perjalanannya dengan Musa itu ya yang Ya. kurang apa lagi gitu Tuhan ngasih lihat siapa Tuhan gitu tapi Hmm. mereka ya Ya, you know the story lah. ya. Oke, yuk kita mulai aja ya Mas Siap. Aryo. Kita memulai dari kisah para rasul 7 ya. Kisah para Rasul 7 ya. Ya. Siapa yang Kita mau baca duluan nih? sebagai kehormatan silakan Mas Aryo baca ya. Ya, Terima kasih. ya. Ya, silakan Mas. Oke, Kisah Para Rasul 7, pembelaan Stefanus. Hmm. Kemudian imam besar bertanya, benarkah itu?
Jawab Stefanus, "Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, dengarkanlah aku. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan diri kepada bapa leluhur kita Abraham, waktu ia masih tinggal di Mesopotamia, sebelum ia tinggal di Haran." Maaf, sampai ayat berapa ya? Sampai 7 aja dulu, 7. Mas. Oke, baik. Sebentar. Allah berkata kepadanya, "Tinggalkan negerimu dan sanak saudaramu dan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka Abraham meninggalkan negeri orang Kasdi dan pergi menetap di Haran. Sesudah ayahnya meninggal, Allah menyuruh Abraham pindah dari sana ke negeri ini, tempat tinggal saudara sekalian sekarang. Ia tidak memberi tanah itu menjadi warisan kepada Abraham, sejengkal tanah pun tidak. Tetapi ia menjanjikan bahwa Abraham dan keturunannya akan memiliki negeri itu. Padahal Abraham saat itu tidak mempunyai anak. Inilah yang dikatakan Allah padanya, "Keturunanmu akan tinggal sebagai orang asing di negeri orang, dan mereka akan menjadi hamba. Orang negeri itu akan memperlakukan mereka sangat buruk selama 400 tahun. Aku akan menghukum bangsa yang memperhamba mereka." Allah berkata lagi, "Sesudah itu mereka akan keluar dari negeri itu dan akan menyembah Aku di tempat itu." Oke, good. Mas Aryo pakai terjemahan apa, Mas Aryo? Saya pakai yang versi mudah dibaca. Oke, nggak apa-apa. Mas Aryo, kalau nyaman di situ, Mas Aryo pakai itu. Yang kita pakai terjemahan baru. Nanti biar pas kita baca, Mas Aryo juga bisa melihat ada ya kombinasi dan kata-kata yang dipakai. Tapi it's okay. Jadi kita bisa membandingkan juga isinya. Tapi basically isinya tetap sama, ya kan? Gitu. Nah, sedikit dulu background sebelum masuk ke sini. Ini kan pembelanya Stefanus, ya kan? Di pasal 6 itu Stefanus tuh udah ditangkap tuh. Stefanus itu adalah ya salah satu pengikut Kristus yang udah dipilih yang dari 7 orang itu. Jadi udah ditangkap, terus istilahnya dia dituduhnya dengan tuduhan menghujat Musa dan Allah. Tapi Stefanus ini sebenarnya mengabarkan kabar baik dan mengabarkan Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Dengan mengabarkan Tuhan Yesus Kristus dia dibilang menghujat Musa. Bahkan saksi-saksi palsu itu dimunculin semua kan, gitu. Ya. Jadi basicnya itu adalah mereka mau pakai hukum-hukum yang udah dikenalkan sama Musa nih, gitu. Jadi makanya kok si Stefanus nih bisa ngomong kayak gini nih, seakan-akan hukum Musa ini udah nggak penting, gitu. Cuman mengabarkan lewat Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Jadi pembelaannya Stefanus nih malah lucu, dia malah mulai cerita tentang perjalanannya bangsa Israel. Tadi yang dibacain sama Mas Aryo. Jadi kalau kita mau tahu cerita bangsa Israel dengan cepat, dengan singkat, ini semua dari pasal 7 ini. Gitu. Ya. Gimana Tim? Yang tadi dibacakan? Itu dimulai dari? Dari maksudnya? Dimulai dari cerita tentang Abraham nih sekarang. Tentang Abraham. Jadi benar-benar ditarik ujung tuh sampai mulai dari Abraham. Iya kan? Iya. Kita boleh lanjut lagi. Nanti kita lihat lagi. Mau lanjut aja ya? Ya, gue baca ya. Iya. Tadi sampai 7 kan? Iya, betul. Sekarang 8. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak. Lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub. Dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Mulai maju ya, dia jalan nih, maju. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tapi Allah menyertai dia. Nah, ini udah pindah ceritanya, udah langsung masuk ke cerita Yusuf. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat intinya mereka tuh, bangsa Israel tuh mau membanggakan bapak-bapak mereka loh, Tim. Betul. Intinya gitu. Ini, iya. Ya nggak tahu nih, kita ini keturunan siapa gitu. Nah. Ya kan? Ditarik ujung sampai ke Abraham. Nah, kenapa pembelaannya Stefanus seperti ini? Dia tuh mau ngasih tahu bahwa sepanjang perjalanan itu pun nggak sempurna-sempurna banget gitu loh. Betul. Gitu. Banyak hal yang terjadi gitu dengan bangsa Israel gitu loh. Ya. Kita lanjut lagi ya.
Ya, Tadi gue sampai 9. ya. 10. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Nah, mulai dari sini nih dia sering keluar pakai kata-kata nenek moyang. Intinya dia mau kasih tahu nih, yang bapak-bapak yang tadi yang kalian banggakan semua ini nih jalan ceritanya nih. Jadi kayak mau di-refresh lagi pemikiran orang-orang Israel di masa itu yang sedang menuduh dia. Ya. Lanjut, 12. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi semakin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Nah, di sini kita lihat dia tarik tuh dari ceritanya Abraham sampai ceritanya tadi Yusuf, ya kan, yang sudah bertambah banyak bangsa itu di Mesir. Sedikit lagi ya, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu menggunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita jangan berkembang. Nah, ini udah masuk lagi ke timeline yang berikutnya yaitu zamannya Musa. Di ayat 20. Kita stop dulu sampai di sini. Kira-kira gimana tim yang disampaikan sama Stefanus? Maksudnya dia ngapain tuh begitu? Ya itu dia. Jadi kan Stefanus di sini kan dihadirkan saksi-saksi palsu, lalu dia difitnah mengajarkan ajaran yang tidak baik gitu ya pada saat itu. Makanya dia masuk ke mahkamah agama. Nah, pada saat orang di zaman itu ngomong tentang agama it's all about law, tentang hukum pada zaman itu, gitu ya. Makanya Stefanus yang kita tahu bahwa dia tarik mundur ke zaman dari Abraham nih. Abraham, lalu Ishak, lalu Yakub, lalu sekarang Musa gitu ya. Nah, banyak hal kejadian-kejadian yang tadi Benny udah bilang gitu yang terjadi gitu loh di selama perjalanan ini gitu loh. Kalau kita lihat tadi Stefanus bilang pakai kata nenek moyang. Nenek moyang ini berarti kan dia lagi menggambarkan bangsa Israel, ya kan? Nah, ada satu hal yang gue suka di sini adalah pada saat dia bilang nenek moyang itu. Nah, nih di ayat ini nih, di ayat 11. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makan, ya kan? Ya kan? Lalu tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama, gitu loh. Jadi benar-benar kayak, hey, ini misalnya gue Stefanus gitu, gue menceritakan hal ini supaya kalian tahu bahwa nenek moyang kita tuh perjalanannya juga cukup panjang dan banyak penderitaan dan banyak Tuhan memperlihatkan berkatnya kepada mereka gitu loh. Ya, bahwa Tuhan tuh menunjukkan memperlihatkan berkatnya kepada mereka. Gitu. Penyertaannya selalu dari Abraham tuh sampai sekarang ini gitu. Penyertaan Tuhan itu selalu ada dan mereka tetap tidak mau percaya pada saat itu ya, tetap keras hati. Kalau mereka tidak melihat yang namanya Mesias itu adalah seorang raja yang turun atau raja yang tampil, mereka tidak akan percaya. Ingat nggak bahwa waktu Tuhan Yesus masuk ke kota menaiki sebuah donkey keledai, pakaiannya pun pakaian biasa, tidak menggunakan mahkota atau jubah, tapi dia Mesias yang sesungguhnya.
Ya. gitu loh. Jadi kayak mau menunjukkan hal itu sih kalau menurut gue ya sampai sekarang ini yang kita baca ya, kalau kita baca selanjutnya juga gitu loh. Iya. Iya. Hmm. Kita lanjut lagi, Tim? Lanjut ya. Ya. Tunggu Tadi ya. sampai 20. Sampai 20 ya. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Ya. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Ya. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas hakim kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Ya. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Ya, stop dulu di situ, Tim. Ya, gue Ya kan? stop dulu di sini ya. 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 Gitu. Nah, gue dapat sesuatu Ben di bacaan ini nih, di perikop ini ya, Mas Aryo juga. Saya dapat sesuatu yang mungkin saya bisa bagiin ya. Nah, khusus di ayat 24 dan 25. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti gitu. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita ya, kita melakukan satu kebaikan, kadang-kadang orang lain tuh menerimanya justru bukan dengan satu kebaikan yang kita anggap benar gitu, ya kan? Nah, ya mungkin pada saat itu yang dilakukan Musa sih cukup ekstrim ya, sampai dibunuh gitu ya. Pada saat dia membela, dia membunuhnya gitu loh. Nah, cuman kalau saya berpikirnya gini, pada saat kita menjadi seorang pemimpin atau pada saat kita bukan hanya pemimpin lah, kita menjadi orang biasa aja melakukan suatu kebaikan dan kebaikan kita itu tidak di-recognize. Nah ini, tidak di-recognize. Recognize itu apa ya Ben bahasa Indonesia? Tidak dikenali, tidak diakui. Ya, tidak diakui sebagai kebaikan. Ya, bayangin pada saat kita berbuat baik dan kebaikan kita itu tidak diakui oleh orang yang kita anggap orang akan melihat itu sebagai kebaikan. Nah, biasanya ketika terjadi hal ini, yang datang pertama kali ngetok-ngetok nih di dalam pikiran dan hati kita apa? Mas Aryo bisa tebak nggak? Pada saat kita berbuat baik, lalu orang lain tuh justru nggak menerima atau mengakui kebaikan kita itu. Yang biasanya, normalnya sebagai manusia, apa yang ngetok-ngetok di pintu pikiran dan hati kita, Mas? Iya, saya rasa kita kecewa ya, disappoint gitu aja sih. Bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi yang biasanya akan terjadi adalah insecurity, gitu loh. Kita jadi kayak kok kita mau bikin baik tapi nggak diakui, kok nggak apalagi diapresiasi, diakui aja enggak gitu loh. Nah di sini saya sih cuman mau ngingetin gitu kepada kita semua ya yang menyaksikan program ini gitu loh. Pada saat kita berbuat baik, pada saat kita berbuat sesuatu yang kebaikan lah ya untuk orang lain,
dan orang lain tidak mengakuinya atau memberikan apresiasi. Ya, saya punya satu konsep berpikir, selama kita melakukan kebaikan, dan kebaikan itu berdasarkan dengan kebenaran, ya, Yeah. maka just keep doing it gitu loh. Kita jalan terus gitu. Iya. Nah, ada kata yang selama ini saya belajar sama Benny sih, yaitu kebaikan yang didasari oleh kebenaran. Ya. Yeah. Gitu. Jadi pada saat kita melakukan kebaikan yang didasari oleh kebenaran, kebenaran itu apa sih? Pertanyaannya gitu kan? Yaitu kasih. Yeah. Karena kasih itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Yeah. Kalau kita kebaikannya berdasarkan kasih, lalu juga ya kita melakukannya gitu, orang lain nggak bisa terima, kita jalan aja terus karena masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Masa depan kita itu ada di dalam perkataannya Tuhan, acknowledgement-nya Tuhan, bukan acknowledgement-nya orang lain gitu loh. Iya. Itu sih yang mau gue bagiin sih. Iya, itu bagus banget poinnya Tim gitu, karena yang kita tahu kayak yang sebelumnya kan juga yang pada saat murid-murid Yesus melakukan itu semua sampai satu titik mereka masuk penjara kan Tim, ingat kan yang cerita itu? Nah itu kan pilihannya ada dua, gua udah beritain kabar baik, gua masuk penjara. Tapi abis itu yang dilepaskan sama malaikat malah bilang oke, balik lagi ke sana dan lanjutin lagi pelayanannya, kabarin lagi, ya kan? Gitu. Secara logika, udah deh, nggak mau deh, gue udah nggak mau lagi, kapok, gitu. Tapi kita belajar bahwa kadang memang pada saat kita menyampaikan kabar baik atau kita melakukan kebaikan, semua yang berdasarkan kebenaran tadi itu, di satu titik mungkin bisa ada pause button itu, Tim. Kita jadi kayak harus berhenti dulu, ya kan? Itu buktinya murid-murid Yesus harus masuk ke penjara dulu. Di satu sisi, kalau misalnya kita kecewa kayak yang tadi, lumrah sebagai manusia kita bisa kecewa, tapi tidak membuat kita berhenti di situ. Habis udah itu gather yourself, bangkit lagi, maju lagi, jalan lagi, karena kita tahu tujuan kita apa di mata Tuhan, ya kan? Di sini bahkan Musa pun kan sebenarnya dia juga kapok Tim, makanya dia kabur kan? Iya, lari dia. Ya dia kabur, makanya kita baca nih. Jadi Musa itu kehidupannya dibagi 3 kali 40 tahun. 40 tahun yang pertama itu dia di Mesir, dia disiapkan sebenarnya untuk menjadi seorang leader, ya kan? Iya, dengan segala kekuasaan dia, semuanya. Tapi habis yang dia lakukan ini, dia kapok nih, dia kabur. 40 tahun kemudian, nanti kita baca, gue baca aja deh langsung, di ayat ke-30. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Oke, sebelum yang ini ya Tim, tadi di atasnya dia larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Iya. Di situ dia memperanakan 2 anak laki-laki. Nah di situ tuh dia benar-benar ya udah hidup menyendiri, cuma mau hidup biasa aja deh. Gua jadi orang biasa aja, punya keluarga. Dia spend another 40 years di situ sampai satu hari malaikat itu muncul lagi. Jadi dalam keadaan down ya Ben. Dalam keadaan down dan insecure menurut gue. Betul. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam purpose-nya Tuhan, ya itu nggak mungkin nggak untuk kita tetap lanjut terus. Karena biarpun kita berhenti pun nanti ada malaikat yang datang nih, yang kedua ngingetin kita lagi, lu lupa ya, ya kan? Gitu. Jadi di sini kita baca gitu loh, yang muncul di gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kita semua tahu cerita ini kan? Aku telah, nah ini ayat 34 harus di-highlight. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka, karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Jadi, apapun yang kita alamin, di situ tuh ada kata kerja. Gue suka memperhatikan kata kerja sekarang, Tim, di Alkitab itu. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan meresponi. Tuhan akan bantu, akan datang bantuan itu.
Cuman memang waktunya ya waktunya Tuhan, gitu Ya. ya kan? Ya. Itu Tim. Ya. Oke. Mas Aryo, dapat apa kira-kira Mas Aryo dari apa yang kita baca nih tentang sampai Musa nih? Mas Oke. Aryo dapat apa nih? Iya, terima kasih. Saya memperhatikan sesuatu, yaitu yang tadi ada malaikat yang akan datang di timeline-nya Tuhan, terus nanti dia datang lagi. Ini satu yang menarik ya, apa namanya, sebenarnya dalam kehidupan, kalau boleh dibilang saya pribadi, saya selalu menunggu ini malaikat nih, ini nongolnya kapan nih gitu maksudnya. Jadi kan untuk ngingetin gue gitu kan. Iya. Kalau lu ngeluyur ke arah yang nggak bener, ini pasti datang lagi nih. As simple as that aja sih. Iya. Itu menarik gitu. Nah, gini, gue tambahin ya. Mungkin gini Mas Aryo, pada saat kita sering bertanya-tanya, Tuhan kapan engkau mau ngingetin aku? Kapan engkau ya menunjukkan dirimu, mengingatkan, ya kan? Kita kan selalu bertanya, punya pertanyaan itu, kapan engkau menjawab doa, kapan engkau akan bekerja, menyelamatkan aku, menyucikan aku, dan sebagainya gitu loh. Nah, zamannya nabi-nabi atau rasul-rasul itu sangat berbeda. Dari nabi-nabi ke rasul aja zamannya udah beda, ya kan? Lalu dari rasul-rasul terus ke jemaat jemaat mula-mula terus berevolusi sampai hari ini. Nah, itu zaman semua berubah gitu. Nah, kalau menurut saya, Mas Aryo, Tuhan itu di zaman kita sekarang hidup ini dia bisa berbicara dengan berbagai macam hal, ya. Yang pertama adalah dari firman-Nya itu sendiri. Karena kan itu kita tahu itu Bible adalah manual book-nya yang Tuhan, manual book manusia yang Tuhan siapkan untuk kita. Ketika ada trouble, balik lagi ke situ. Ketika kita mau tanya, mau cari sesuatu, balik lagi ke situ. Cuman Tuhan juga bilang kan, Tuhan Yesus kan bilang, aku akan memberikan kamu sang penolong, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan, di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah rohnya Dia sendiri. Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri yang Dia taruh di dalam hidup kita gitu, rohnya Dia ya Dia itu sendiri gitu ya. Nah, kadang-kadang pada zaman sekarang itu Tuhan tuh bisa berbicara melalui banyak orang atau banyak cara, Mas Aryo. Kayak tadi Mas Aryo kan suka nanya, kapan nih malaikat ini ngomong ke gua gitu kan. Padahal di dalam Mas Aryo sendiri ada Roh Kudus. Di dalam aku ada Roh Kudus, di dalam Benny ada Roh Kudus gitu loh. Nah, di dalam istri Mas Aryo ada Roh Kudus, di dalam siapapun yang di lingkungan Mas Aryo ada Roh Kudus gitu loh, ketika mereka percaya itu. Oleh sebab itu, mungkin apa yang selama ini Mas Aryo tanyakan kepada diri sendiri itu ada di sekitar Mas Aryo sendiri gitu loh. Itu sebabnya kalau menurut saya Mas Aryo harus lekat sama Tuhan ya, supaya kita jadi peka akan suaranya Dia ya gitu, karena salah satu sifat Roh Kudus adalah Dia a gentle whisper, Mas Aryo. Jadi Roh Kudus itu a gentle whisper. Waktu zamannya Nabi Elia ya, yang diutus dicobai ya sama dewa-dewa bukan dewa namanya, pendeta-pendeta Baal itu ya. Nah, terus terjadi gempa, badai, semuanya segala macam itu, di situ dia mendengar suara Roh Kudus itu seperti suara Tuhan itu seperti gentle whisper gitu loh. Jadi bayangin Mas Aryo, kalau Mas Aryo lagi nanya, aduh Tuhan kapan sih engkau akan memberitahukan aku tentang hal ini gitu. Tiba-tiba ada suara, hai Aryo gitu. Pasti di zaman sekarang kalau itu terjadi, semua orang akan kabur gitu loh. Iya kan? Nah itulah sebabnya mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Aryo gitu loh, bahwa Roh Kudus yang ada yang justru akan memimpin kehidupan Mas Aryo sendiri gitu. Iya. Jadi dari setiap kita yang percaya, kita udah punya Roh Kudus di dalam kita, ya kan? Tapi along the way setiap hari juga kan kita mau mendekatkan diri kita sama Tuhan. Caranya gimana? Kita berdoa, worshiping, dan yang paling jelas kita baca firman Tuhan.
Pada saat kita baca firman Tuhan itu, kita bekerja sama Tuhan, Roh Kudus juga akan bekerja, di situ kita akan dapat tuh apa yang perlu kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Dan gue belajar sesuatu sih, pada saat gini, karena Tuhan bilang melangkah, ya kan? Nanti dia yang akan meluruskan jalan-jalan kita. Yes. Jadi ya itu, just keep doing it aja. Gue belajar sesuatu bahwa kita nggak perlu minta tanda sampai harus oke, lampu hijau jalan. Selama itu nggak ada lampu merah, artinya Tuhan bilang it's okay, you just move, tetap lakukan. Karena sampai ada lampu merah, dia akan bantu. Kayak Musa tadi loh. Musa tadi kan udah 40 tahun nih diem aja. Datang tuh malaikatnya. Gitu. Gue juga belajar dari parenting team gitu. Kayak anak-anak kita misalkan. Selama kita bilang, ya udah main ya, main nggak apa-apa. Yang penting hati-hati. Udah dia mau lari ke kiri, mau lari ke kanan, mau ke atas, ke bawah, terserah. Tetapi pada saat udah mulai membahayakan, gue pasti akan bilang, jangan kayak gitu, jangan ke sana. Jadi itu prinsip yang sama yang dilakukan. Kadang kita bingung, aduh kapan ya, gue gerak nggak ya, atau gue diem aja ya, mundur nggak ya, kiri kan. Selama nggak ada, just keep doing it aja. Karena kita yakin Tuhan itu melindungi kita. Kalau itu udah sampai bahaya, ya kita anaknya, kita sama anak kita aja kita jaga kok. Gitu. Jadi kalau udah sampai nggak boleh, dia pasti kasih tahu. Betul. Nah, kasih taunya ya dengan berbagai macam cara ya. Kalau sekarang bisa lewat teman, sahabat, betul. Komunitas, ya kan? Komunitas, istri, gitu loh. Yeah. Jadi yang penting kita punya hati yang murni sih, gitu, untuk bisa peka mendengar suaranya dan dia, ya itu dia hati yang murni ya. Gitu. Iya. So good, Aryo. Mas Aryo, thank you Mas Aryo. Oke, lanjut ya. Ya. Mas Aryo baca, silakan. 35 ya, oke. Allah berkata kepadanya, buka sandalmu dari kakimu, karena tanah tempatmu berdiri adalah tanah yang suci. Saya salah mulai tadi. Ya, 35. Oke, 35. Inilah Musa yang sama, yang tidak diterima orang Israel dengan mengatakan, siapa yang membuat engkau penguasa dan hakim? Dia orang yang telah diutus Allah melalui malaikat yang menampakkan diri kepadanya di tengah-tengah semak. Ia diutus untuk menjadi penguasa dan penyelamat. Ia membawa mereka keluar dari Mesir. Ia mengadakan mukjizat dan tanda-tanda ajaib di negeri Mesir, Laut Merah, dan di padang gurun selama 40 tahun. Inilah Musa yang telah mengatakan kepada orang Yahudi, Allah akan membangkitkan seorang nabi bagimu dari bangsamu. Dia sama seperti aku. Dialah yang berada dalam pertemuan di gurun bersama nenek moyang kita dan bersama malaikat yang berbicara kepadanya di Gunung Sinai. Dialah yang telah menerima kata-kata dari Allah yang memberi hidup untuk disampaikan kepada kita. Nenek moyang kita tidak mau menaati dia. Sebaliknya mereka menolak dia. Dalam hati mereka mau kembali ke Mesir. Mereka mengatakan kepada Harun, buatkan bagi kami beberapa dewa yang akan memimpin perjalanan kita. Sebab kami tidak tahu yang sudah terjadi pada Musa yang membawa kita keluar dari Mesir. Mereka membuat patung anak sapi dan mereka membawa persembahan kepada berhala itu. Mereka mengadakan perayaan untuk menghormati buatan tangan mereka sendiri. Ayat 42, Allah berbalik dari mereka dan membiarkan mereka menyembah bala tentara langit. Seperti tertulis dalam buku-buku Nabi, Allah berkata, kamu bangsa Israel tidak membawa kurban sembelihan dan persembahan kepadaku padang gurun selama 40 tahun. Lanjut sampai 44 aja. Baik. 43, kamu bahkan membawa bersamamu dewamu kemah Molok dan bintang dewamu Refan, patung-patung yang kamu buat untuk disembah. Maka aku akan mengirim kamu ke tempat yang lebih jauh daripada Babel. Ayat 44, kemah suci berada bersama nenek moyang kita di padang gurun.
Kemah itu dibuat sesuai dengan petunjuk Allah yang berbicara kepada Musa menurut bentuk yang pernah dilihat Musa. Ya. Sampai di situ dulu. Silakan Ya. Ben. Jadi ini cerita yang tadi jadi Stefanus menarik banget cara dia membela diri dia gitu ya. Iya. Sekarang kamu ngomong gimana kamu mau membela diri kamu sendiri. Dia mulai cerita tuh dari Abraham, ya kan, dia cerita semua sejarah itu karena dia mau merefresh lagi pemikiran-pemikiran bangsa Israel dan Yahudi pada saat itu. Bahwa ini loh perjalanan kita, tetapi yang kerennya adalah semuanya itu mau dibawa sampai di puncaknya itu memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Gitu. Karena di ayat yang 38, ya 39, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malah mereka menolaknya. Nah, di 37 ini kan ditulis, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Kita udah baca di Matius itu lagi membicarakan tentang Yesus Kristus. Gitu. Jadi ini semua dibawa, di-build story dan history ini untuk ujung-ujungnya ya it's all about Jesus gitu. Makanya dia mau bilang bahwa apa yang dia kabarkan itu ya tentang Yesus Kristus. Betul. Itu Tim. Betul. Ya. Jadi gitu Mas Aryo. Jadi mungkin Mas Aryo belum join waktu itu kita baca tentang Matius ya. Di Matius tuh banyak sekali cerita juga yang diambil lagi dari Perjanjian Lama gitu. Tujuannya apa? Penulisnya itu mau menunjukkan kepada Mas Aryo hilang ya? Ya. Penulisnya itu mau menunjukkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa bangsamu ini ya ini, dan itu udah ditulis oleh nabi-nabi gitu loh, bahwa memang seorang Mesias akan datang gitu loh. Betul. Untuk memberikan keselamatan. Ya Ben ya? Iya, betul. Iya. Nah ini kenapa Mas Aryo hilang? Apa rapture sudah terjadi Ben? Gitu. Ya, dilanjutin aja Tim, gak apa-apa. Waktu masih ada? Udah selesai sih Ben. Jadi daripada nanggung banget, kemudian kita akhiri ya. Ya, kita wrap up aja ya. Kita wrap up ya. Silakan Ben. Oke, jadi yang dari tadi gue ulang-ulang terus gitu pembelaan Stefanus itu kenapa? Karena tadinya mereka menghujat dia tuh terhadap Musa, terhadap hukum-hukum Musa gitu. Tiba-tiba kan karena Stefanus memperkenalkan sosok Yesus Kristus ini kan, gitu. Ya, makanya dia cerita tentang sejarahnya ini semua, bahwa dia mau kasih tahu penyertaan Tuhan tuh udah dari awal. Gitu. Sampai satu titik Tuhan Yesusnya pun sudah muncul. Ya kan? Tuhan Yesusnya udah muncul aja masih tidak mau percaya. Gitu loh. Makanya nanti kalau kita baca selanjutnya nih di ayat yang terakhir ini di 52 Tim, kan dia bilang, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Jadi dulu nabi-nabi yang mengabarkan juga dibunuh. Sampai Tuhan Yesus datang pun dia juga dibunuh, disalib, gitu loh. Jadi dia sebenarnya mau kasih tahu sih tentang itu semua. Gitu. Yang dia kabarkan itu yaitu Tuhan Yesus, Jesus is Christ gitu. Yesus itulah Tuhannya, itu sih. Iya, dan Ben, apa yang ada satu hal yang tadi gue langsung berpikir gitu ya. Ketika kita melakukan pembelaan gitu ya, kita harus make sure kita mengerti apa yang kita bela. Ya. Jadi Stefanus nih memberikan satu contoh yang baik sih sebenarnya, bahwa kita harus ketika kita mau berbicara tentang sesuatu, make sure kita mengerti, bukan kita tahu gitu ya. Karena banyak sekali orang di luar sana yang ya mungkin ya gue salah satunya gitu, kadang-kadang ketika kita being responsif terhadap sesuatu, kita berusaha untuk door gitu loh. Nah, kadang kita nggak mengerti gitu loh. Cuman ini apa yang dilakukan Stefanus ini cukup memberikan gue gambaran pada saat kita mau berbicara sesuatu, make sure kita mengerti. Gitu loh, Ben. Iya. Itu bagus banget, Tim. Coba deh lo ulang sekali lagi. Oke. Karena Mas Aryo ada nih. Mas Aryo, jadi kita kan udah mau selesai nih, kita mau wrap up
apa yang kita dapat nih hari ini. Ben, Ya. silakan diulang Ben yang dari bagian lo. Ya, yang tadi, jadi gue ulang dikit karena pembelaan Stefanus ini dia cuma mau build up semua cerita ini karena dia dituduh karena dia menghujat Musa dan Allah. Gitu. Dia mau kasih tahu bahwa dari awal sampai akhirnya ini penyertaan Tuhan selalu ada. Dan puncaknya itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah hadir gitu. Ya kan? Muncul, bahkan Tuhan Yesusnya sudah ada pun mereka masih nggak mau percaya. Itu makanya di ayat yang ke-52 itu yang mereka membunuh orang-orang yang lebih dulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Yang sekarang kamu telah hianati dan kamu bunuh. Jadi maksudnya dulu aja orang yang ngabarin tentang Yesus Kristus itu juga udah dibunuh. Nabi-nabi itu. Sekarang Tuhan Yesusnya udah ada aja, masih tetap nggak mau percaya. Dan Tuhan Yesus yang dibunuh. Dan Tuhan Yesusnya yang dibunuh oleh orang-orang ini. Itu yang dia mau kasih tahu gitu loh. Jadi pembelaan dia itu yang tadi, yang lanjut ke lu, Tim. Ya kan, pembelaan itu bukan sesuatu yang dia nggak tahu. Dia benar-benar udah tahu banget ceritanya. Makanya dia bisa cerita sampai dari Abraham dia cerita nih maju sampai hari ini. Lanjutin Tim yang tadi lu sampaikan Tim. Nah, dari pasal 7 sampai ayat terakhir yang kita baca tadi, apa yang aku dapat ini Mas Aryo, ini sesuatu yang mungkin bagus untuk kita ketahui ya, karena ini cukup berbicara untuk aku sendiri gitu, bahwa ketika kita mau membela sesuatu, kita harus yakin bahwa kita mengerti apa yang kita katakan, ya. Ketika kita mau membela diri gitu, membela diri lah di sini. Make sure kita harus ngerti apa yang kita akan bicarakan gitu loh. Karena banyak orang ketika memberikan pembelaan atau membela seseorang atau membela sesuatu, banyak orang yang hanya tahu tapi tidak mengerti. Ya. Itu hati-hati. Ketika kita tahu tapi tidak mengerti, maka itu akan seperti kita ngomong kosong yang nggak ada dasarnya gitu. Ya. Ini ayat juga berbicara kepada saya karena saya kadang-kadang orangnya juga spontan gitu ya. Kalau saya udah terpancing, saya cenderung langsung. Saya ngomong gitu loh. Nah ini saya banyak belajar untuk menahan diri. Saya banyak belajar untuk mengontrol diri saya gitu di situ gitu. Nah kebetulan pasal 7 ini dari Kisah Para Rasul, apa yang dilakukan Stefanus itu seperti mengingatkan kembali bahwa hey, sebelum ngomong panjang lebar, make sure lu ngerti apa yang lu mau ngomongin gitu. Ya, make sure ngerti apa yang mau dibela, ya kan? Iya, make sure mengerti pembelaan itu apa. Ya, lu jadi ngingetin gua lagi Tim ke Yohanes 7 ayat 24 yang kemarin gua pasang itu. Yohanes 7 ayat 24, dia tulis gini, "Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment." Jadi sebelum kita menghakimi, jangan menghakimi cuma dengan apa yang terlihat aja. Ya kan? Tapi dia tulis, berlakulah adil dan hakimilah berdasarkan apa yang benar. Betul. Jadi harus ada dasar kebenarannya gitu loh. Nah, kebenarannya ketemu nggak gitu. Betul. Ya. Nah, Mas Aryo, sebelum kita tutup, kalau dari Mas Aryo sendiri, Mas Aryo mendapatkan apa nih untuk sesi hari ini? Boleh bicara tentang online Bible reading ini atau juga tentang pasal 7 yang kita sedang bahas? Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sangat merasa terberkati karena saya bisa memiliki pemahaman sesuatu yang righteous ya, yang benar tadi itu tadi. Yang saya amati adalah Stefanus adalah punya karakter setia ya, setia dan dia punya endurance daya tahan karena tidak mudah bagi seseorang yang dijudge oleh mungkin beberapa orang yang mengerumuni dia lalu menjudge dengan masif ya kayak gitu. Jadi Tuhan memberikan endurance kepada Stefanus. Walaupun akhirnya dia dibunuh, tapi nggak apa-apa karena memang purpose-nya mungkin beliau seperti itu. Tapi endurance saya menyoroti endurance. Jadi saya juga rindu untuk bisa dikaruniai endurance ya, seperti Stefanus dan kesetiaan. Ya, makasih itu aja. Ya, amin. Oke, Mas Aryo, sesi yang bagus hari ini kita semua dapat pelajaran ya. Berarti ya Benny dapat, saya dapat, Mas Aryo dapat.
Oke, Mas Aryo, semoga kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Dan the next session kita akan berempat ya. Kita akan berempat. Kenapa kita pisah supaya nggak awkward lah. Kita kan baru pertama kali lebih dari berdua gitu loh. So, thank you so much, Benny, Mas Aryo. Thank you tim, thank you Mas Aryo. Thank you. Tetap selalu jaga kesehatan, tetap kreatif, tetap inovatif, selalu bergerak ke arah yang lebih baik. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Bye.